selamat datang di pembelajaran siklus air hidrologi. Kali ini kita akan mempelajari mengenai water cycle yang terdiri dari evaporasi, kondensasi, precipitation, and collection. Yuk kita belajar sambil have fun mengenai siklus air hidrologi. Apakah kamu siap? Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih, ada 4 tahap hidrologi. Yang pertama, evaporasi, kemudian kondensasi, yang ketiga, presipitasi, dan yang terakhir, infiltrasi. Hal pertama yang harus kita tahu dalam siklus air adalah fungsi matahari yang membantu proses penguapan air. Manfaat siklus air yang perlu kita tahu yaitu penyediaan air untuk kehidupan, menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung pertumbuhan tanaman, mengatur iklim, dan juga menyediakan sumber daya air bagi manusia serta hewan. Proses evaporasi merupakan proses penguapan yang dialami udara dari yang awalnya berbentuk cair menjadi gas. Dalam hal ini, evaporasi merupakan bagian yang penting di mana udara dari permukaan laut, sungai, maupun danau, serta dari permukaan tanah menguap dan membentuk awan yang nantinya akan menjadi hujan. Nah, proses ini disebut penting karena membantu menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dan menyediakan sumber daya air yang penting bagi kehidupan manusia dan organisme lainnya. Tahap selanjutnya yaitu kondensasi, merupakan perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan uap. Kondensasi memiliki peran yang penting dalam semesta ini, di mana kondensasi menjadi bagian penting dalam siklus air yang sedang kita pelajari. Kondensasi ini ditimbulkan oleh dua hal. Apa coba teman-teman? Yap, benar. Yang pertama, gas yang melewati permukaan yang lebih dingin, dan yang kedua, ketika gas mendapatkan kompresi atau fokus. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi, atau yang kita tahu dalam siklus hidrologi merupakan proses di mana uap air di udara mendingin dan membentuk tetesan air atau kristal yang jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, ataupun hujan es. Nah, ini adalah cara utama di mana air kembali ke atmosfer permukaan bumi. Yang penting dari hal ini adalah untuk mengalirkan kembali air ke sungai, danau, maupun laut, serta menyediakan air bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Nah, tahap yang terakhir adalah infiltrasi. Dalam siklus ini adalah proses di mana air yang turun seperti air hujan kemudian meresap ke permukaan tanah lalu masuk ke dalam lapisan yang lebih dalam. Selama proses ini, air dapat mencapai zona jenuh tanah di bawah permukaan. Kemudian akan menyumbangkan pada penyimpanan air tanah atau mengalir langsung ke sungai maupun danau serta sumber air lainnya. Nah, inilah yang paling penting karena dia memerankan peran penting dalam siklus air, yaitu memperbaharui sumber air tanah dan memengaruhi distribusi air di berbagai ekosistem.